Halo guys, jumpa lagi dengan akun YouTube Kim Performance. Mohon maaf agak lama saya nggak upload video ya, karena memang momennya lagi momen Lebaran dan belum terpikir mau konten apa. Nah, jadi di kesempatan ini saya mau share tentang Speeduino yang sudah saya buat. Ini pesanan orang Bogor. Dia katanya sudah 2 kali ganti EcuSet EWS. Nah, lalu yang kedua katanya mati lagi, dan sudah coba di repair, di resynchron, katanya ecunya nggak apa-apa, EWS-nya nggak apa-apa. Nah, tapi ketika dipasang tetap tidak bisa menyala. Nah, ketika ditukar dengan ecu dan EWS set punya teman mau menyala, berarti kan memang problemnya di EcuSet EWS. Nah, karena si orang ini tidak mau hal itu terjadi lagi, akhirnya pesenlah Speeduino ke saya. Nah, ini ya, jadi ini ecunya yang lama, ecu M43 nya yang lama. Kita lepas cuma konektornya, nanti kita cuma pakai konektor dan housingnya. Ini kalau teman-teman nanti pesan itu lebih baik tidak usah berharap bahwa ecu yang lama bisa dipakai, kecuali untuk di kanibal ya, karena ketika lepas konektor ini 99% pasti bagian bawahnya sini ada bekas bun atau bekas terbakar, karena konektornya ini sangat banyak. Kalau kita lepas dengan suhu yang kecil, kecil kemungkinan nanti bisa terlepas secara bebarengan. Jadi kita pakai suhu yang agak tinggi supaya ketika kita geser dari kiri ke kanan, si blowernya atau pemanasnya itu geser dari sini ke sini, nanti yang sebelah sini tidak keburu dingin. Makanya kita pakai yang agak panas. Nah, resikonya ya seperti ini, tapi nggak apa-apa lah, karena rata-rata dari teman-teman yang sudah pesan sudah tahu resikonya. Nah, ini 100% PNP ya, ke wiring standar, tidak ada yang dirubah sama sekali ke wiringnya. Cuman seperti yang selalu saya sampaikan, bahwa semua ecu standalone itu seharusnya tidak support ke sistem AC. Hanya saja di BMW ini ada sistemnya, tapi hanya sistem sederhana. Sistem sederhana maksudnya seperti apa? Maksudnya ketika dia AC on ya sudah on. Bisa sih untuk menaikkan RPM lewat menu idle up setting, itu bisa, tapi kalau dia pakai itu, pakai open loop setting harusnya idle controlnya. Nah, kalau pakai itu nanti kesusahannya biasanya ketika starter di pagi hari. Jadi kalau yang close loop idle setting itu kan dia bisa ngejar target ya, tapi kalau yang open loop itu dia fix. Jadi frekuensi dari bukaan ICV ya, idle control valve-nya itu ya sudah disetting seperti itu, sesuai suhu. Ketika suhu dingin dia bukanya berapa persen dan panas berapa persen, ya udah dia sesuai dengan itu. Nah, untuk mengakalinya makanya lebih baik pakai close loop idle setting dan ditambah idle up Corolla yang selalu saya bilang. Itu nanti sudah menyelesaikan masalah AC atau masalah RPM naik saat AC. Nah, lalu ada juga sistem untuk otomatis cut off. Nah, otomatis cut off itu kalau yang di Speeduino itu dia tidak bisa, karena di BMW itu dia lewat ecu ya. Saya nggak tahu sih skemanya seperti apa, tapi kalau yang saya pasang itu saya selalu pakai termostat digital seperti ini ya. Jadi ini nanti memutus sinyal dari klimat AC atau modul AC ke ecu ketika suhu sudah tercapai. Nah, walaupun tombolnya di tombol AC-nya itu tetap on ya, jadi yang diputus hanya sambungan kabelnya aja, open atau close. Nah, itu nanti secara otomatis akan mematikan AC secara otomatis ketika suhu dari alat ini tercapai pas settingannya. Ada termistornya, nanti silahkan bisa ditempatkan di depan evaporator di dalam boxnya atau di cerobongnya, di kisi-kisi AC bagian dalam juga bisa. Nah, lalu apa aja yang didapat ya? Ya, yang pertama, kalau teman-teman nanti kalau M43 ya harus kirimkan di bawah yang mati. Nanti yang saya pakai cuma konektornya ini ya, kita modif, kita ganti kabelnya sekalian supaya utuh ya, supaya baru. Nah, lalu TD bawahnya ini. Nah, ini TD bawahnya nanti kita modif sensornya pakai hole.
nanti di sini kita charge supaya tidak kemasukan air. Nah, setelah itu karena hampir semua orang yang pesan itu sekarang sudah tahu fitur, makanya kita aktifkan second table dan launch control. Second table itu adalah mapping kedua. Kalau di CDI zaman dulu itu ada dual band. Nah, itu nanti ada switch-nya. Nah, ini ya switch-nya ya. Ini switch untuk aktifkan second table. Nah, biasanya teman-teman yang request itu second table itu yang ada pop and bank-nya, dan yang first table yang enggak ada. Jadi bisa mode berisik, bisa enggak. Nah, kuning ini tombol launch control. Nah, lalu map sensornya built-in di sini. Lalu nanti kita dapat juga T aquarium ya, selama persediaannya masih ada, karena kadang saya juga kehabisan. Sama selangnya, selang untuk map sensor ini. Nah, ini nanti ke sini ya. Sini yang satunya nanti ke regulator bensin, nanti ada di BMW Speedo New Circuit yang saya kasih. Lalu ada kabel data. Nah, kabel data ini karena dia bawaannya jadi ini pendek, nanti teman-teman butuh extension USB, gampang itu, nanti beli di luar ada itu. Tapi kalau sementara nggak pakai itu ya nggak apa-apa, karena dari saya udah ada isinya, udah bisa menyala, pasti udah bisa menyala. Nanti tinggal dipasang di bawahnya aja, nanti tinggal di konekkan ke konektornya, asal tidak keliru pasti menyala dengan baik. Nah, ini ya ecu lama nanti kita kembalikan aja semuanya, karena memang saya juga nggak kepake, saya nggak bisa servis ecu standar ya, apalagi suruh nyari kerusakan di ini nggak terbaca, saya nggak bisa. Tapi kalau untuk di Speedoino insya Allah saya bisa, karena ini murni buatan kita sendiri ya, buatan kita sendiri, jadi kita tahu skematiknya. Nah, kalau yang ecu ini buta, kita nggak tahu skematik jalurnya seperti apa, jadi kita nggak bisa tracking kalau ada kerusakan. Nah, seperti itu untuk IGBT kita pakai yang ini ya, aman lah, ini sudah banyak orang yang pakai. Kontrol AC juga sudah aman, semuanya aman, ICV juga sudah masuk. Nah, lalu apa sih kendala yang kadang-kadang tidak bisa diatasi ya, karena ini ecu standalone yang pada aslinya dikhususkan untuk balap, maka tentu saja kendalanya adalah pas kita menyalakan dan mematikan AC, atau ketika AC-nya cut off otomatis. Jadi ada beberapa kasus yang ketika di AC itu dia ketika jalan lepas gas, dia dropnya terlalu turun RPM-nya. Nah, itu bisa saja karena settingannya yang kurang pas, atau bisa jadi memang karakteristiknya dari ICV-nya yang sudah jelek, jadi dia tidak secepat kilat untuk ngejar target RPM-nya. Nah, kalau yang ICV yang tipe besar kayak punyanya M50, M52 itu jaminan aman lah untuk dia ketika di AC di gas dilepas itu tidak terlalu drop bisa. Tapi kalau untuk yang M43 itu yang sering ngaco, karena lubangnya itu kecil dan dia geraknya harus sangat cepat sekali. Kalau yang tipe botol besar itu kan dia tidak begitu fast respon ya, nggak masalah. Kalau yang untuk M43 ini memang agak riskan. Jadi ya alhamdulillah sih udah ada bahannya yang sudah pernah saya buat. Jadi sedikit banyak settingannya ketika di copy paste pasti sudah berjalan dengan baik di mesin yang lain. Tapi jangan lupa tergantung kondisi mesinnya juga ya. Nah, ini barangnya. Ya, jadi masalah satu-satunya adalah masalah ketika sistem AC bekerja, karena memang semua ecu standalone pada dasarnya tidak difungsikan juga ada sistem AC-nya, karena 90% digunakan hanya untuk balap. Kalau memang mau dipasang AC, biasanya mesinnya pakai AC yang kompresornya DC, bukan yang ikut putaran mesin. Jadi tidak terlalu membebani mesin secara mekanikal, hanya saja bebannya nanti akan secara elektrikal. Tapi sepertinya itu tidak masalah sih, kalau mesin balap kan elektrikalnya cuma untuk engine, ketika ditambah untuk AC ya sepertinya tidak masalah. Oke, jadi itu ya teman-teman, nanti yang kita dapat seperti ini gambarannya. Ada kabel untuk switch, ada TD yang sudah dimodif, ada termostat digital, ada T, ada selang ini ya untuk sensor vakumnya di sini. Nanti ini kita lubang dulu ya supaya nanti selangnya bisa masuk. Kabel data, lalu ecu asli kita kembalikan.
dan langsung pasang aja. Nanti untuk panduan jumper EWS nanti teman-teman bisa kirimkan foto atau WA, bisa minta panduan, nanti saya kasih petunjuknya caranya gimana untuk jumper EWS. Oke teman-teman, itu dulu ya video yang bisa saya bagikan untuk teknikal di mobil atau permasalahan yang lainnya ya kita tunggu video selanjutnya, karena jujur saya masih belum ada bahannya. Oke gitu aja teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.